Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan curahan segala nikmatnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan segala amal baik kita. Tentu dengan belas kasihnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan segala amal baik kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita semua dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menerang dengan agama yang beliau bawa, yaitu agama Islam. Mustami'in, mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah beramal dengan amal yang utama, yaitu melakukan puasa sunnah di bulan-bulan mulia. Di antara 12 bulan ada bulan-bulan mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada, sudah kita lalui bersama, yaitu puasa Arafah, puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang didapat adalah menjadi tebusan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Keutamaan ini hanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tidak pada umat nabi-nabi sebelumnya. Bersyukurlah kita semua menjadi umat Nabi Muhammad. Amal yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi Muhammad umurnya paling sedikit, tapi amalnya paling banyak dibanding umat-umat Nabi sebelumnya. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengetahui tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak untuk memasuki surga terlebih dahulu dibanding umat-umat Nabi sebelumnya. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada, 1 minggu yang lalu kita sudah memasuki bulan Muharram, bulan yang mulia, tahun baru Islam yang ke-1442 Hijriah. Dan besok hari Jumat kita sudah memasuki tanggal 9 bulan Muharram, disebut dengan hari Tasu'a. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, kita sebagai umat Islam disunnahkan berpuasa tanggal 10 bulan Muharram, disebut dengan hari Asyura. Keutamaan yang akan diperoleh adalah menjadi tebusan dosa 1 tahun yang lalu, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu Asyura yukaffiru sanata al-madiyata wa shaumu Arafata yukaffiru sanataini al-madiyata wal mustaqbalata." Rawahu An-Nasa'i. Puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun yang lalu, dan puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan mendatang. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat mengenai keutamaan berpuasa di
hari Asyura. Maka Rasulullah SAW menjawab, puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat Islam juga dianjurkan berpuasa tanggal 9 bulan Muharram, disebut dengan hari Tasu'a, agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana orang-orang Yahudi hanya berpuasa tanggal 10 saja di hari Asyura sebagai bentuk syukur mereka karena selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu." Berpuasalah kalian semua 1 hari sebelumnya atau berpuasalah kalian semua 1 hari sesudahnya, yaitu tanggal 9 atau tanggal 11, agar supaya tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La in ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah wal 'ashirah famata qabla dhalik." Andai saja saya hidup pada tahun mendatang, niscaya saya akan berpuasa di hari ke-9 dan hari ke-10 bulan Muharram. Maka meninggallah Rasulullah sebelum tahun itu. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang yang akan menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah keutamaan tersebut menghapus dosa besar atau dosa kecil, atau bahkan hanya menghapus dosa kecil saja? Maka dalam hal ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, yukaffiru kulla dhunubi as-saghairi wa taqdiruhu yaghfiru dhunubahu kullaha illa al-kaba'ira. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, semoga Allah merahmatinya, orang yang berpuasa Arafah atau yang berpuasa Asyura diampuni semua dosa kecilnya, dan apresiasinya bagi orang yang berpuasa tersebut diampuni semua dosa kecilnya kecuali dosa besarnya. Dalam kitab Majmu', Al-Imam Nawawi juga berkata, jika dosa kecilnya orang tersebut tidak ditemukan oleh malaikat, maka orang tersebut ditulis kebaikan baginya dan ditulis derajat baginya di akhirat kelak. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mayoritas ulama berpendapat dosa besar hanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, dan penyesalan hati yang serius atas dosa yang telah diperbuatnya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, marilah kita lakukan ibadah puasa ini senyampang ruh masih dikandung badan, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia ingin kembali hidup ke dunia dengan satu tujuan, hanya untuk beramal soleh. Tapi itu mustahil, tidak akan bisa hidup kembali. Allah tidak akan mengizinkan. Oleh karena itu, sebelum penyesalan datang, beramallah sebanyak-banyaknya dengan satu harapan, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini.
Semoga menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tak terhingga. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.